tim. Ini untuk mempresentasikan tentang sistem pertahanan rakyat semesta dalam penanganan pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Egy, yang insya Allah akan menyampaikan tahapan demi tahapan bagaimana sistem pertahanan rakyat semesta. Untuk kesempatan kali ini dipersilakan ke Pak Egy ya untuk mempersiapkan sebelum nanti presentasi. Yang pertama saya akan lihat dulu ya untuk yang hadir di sini sudah hadir Pak Yusuf, kemudian Aufa Aulia, kemudian Pak Egy, dan terima kasih pada yang terhormat Pak Andri yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatan kali ini. Dipersilakan untuk Pak Egy mempresentasikan paparannya. Dipersilakan. Turun Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egy Armadamdani dari SMA IT Irfani Quranic Trainer Bilingual School. Sore ini akan memaparkan tentang sistem pertahanan rakyat semesta dalam penanganan pandemi COVID-19. Jadi saya suara pakai Egy Armadamdani, share screen-nya pakai akun yang satu lagi. Seperti kita ketahui bahwa hari ini Indonesia dan dunia sedang ada dalam wabah COVID-19. Nah, bagaimana sebenarnya wabah itu dipandang dari sisi pertahanan negara? Paper atau presentasi ini akan memaparkan hal itu kurang lebih. Sebelumnya, dalam bidang pertahanan ada sebuah adigium atau peribahasa kuno yang mengatakan civis pacem parabellum. Jadi jika ingin kedamaian, maka bersiaplah untuk perang. Nah, dalam saat ini kita sedang berperang melawan pandemi. Nah, berdasarkan data yang saya dapat dari Worldmeter per hari ini jam 5 GMT tadi, COVID-19 sudah ada di 213 negara dengan jumlah kasus sekitar 2,4 juta. Mungkin per sekarang jumlahnya sudah meningkat dengan kematian 165.000 orang. Di Indonesia sendiri kasusnya hari ini sudah meningkat, ini yang kemarin 6.575, hari ini sudah 6.760 dengan tingkat jumlah yang meninggal. Di Indonesia itu kalau dihitung berdasarkan jumlah yang positif berada di atas rata-rata dunia. Di kita yang meninggal itu sekitar 8,722% dari jumlah penderita positif. Nah, kalau melihat grafik akan terlihat bahwa total kasus positif COVID-19 ini terus meningkat, terutama sejak akhir Maret sampai dengan sekarang peningkatannya signifikan di semua negara, termasuk di Indonesia salah satunya. Dari sejak Desember ditemukan di Wuhan sampai dengan sekarang 20 April di Indonesia, jadi terus akan meningkat dan pergerakannya di tiap negara berbeda tergantung penanganannya. Bagaimana kita memandang COVID ini? Dari sisi pertahanan, COVID ini dipandang sebagai sebuah ancaman. Tapi ancaman jenis apa? Jadi kalau dalam bidang pertahanan dikenal dua jenis ancaman. Yang pertama ancaman militer, yang kedua ancaman non-militer. Ancaman militer itu seperti agresi militer oleh negara lain, pelanggaran wilayah, spionase, dan lain sebagainya. Dan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak melibatkan personil militer negara lain. Ya, berarti ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi. Nah, COVID ini masuk dalam keselamatan umum. Jadi mengancam seluruh rakyat Indonesia, tapi dia bukan dengan senjata. Jadi dengan virus itu. Jadi kalau kita berkaca dalam bidang pertahanan, maka COVID-19 ini
dikategorikan sebagai ancaman non-militer. Bagaimana kita menghadapi ancaman non-militer ini? Maka sebenarnya Indonesia sudah punya dasar, yakni kita punya sistem pertahanan rakyat semesta atau disingkat Sishanta. Dia disebut semesta karena melibatkan seluruh. Jadi saat ada ancaman datang, sebenarnya Indonesia sudah punya pegangan bahwa ini tidak dihadapi oleh pasukan militer kita saja, tapi dihadapi juga oleh seluruh warga, sumber daya nasional, sumber daya alam, dan semua yang kita punya untuk menangkal semua ancaman. Nah, ini tidak lepas dari pengalaman kita saat ada agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, pasca proklamasi, yang turun ke medan perang melawan para penjajah itu, para agresor itu bukan hanya tentara yang saat itu masih tentara rakyat, tapi juga masyarakat secara umum. Inilah yang kemudian oleh negara kita dianggap sebagai sebuah kekuatan besar. Nah, jadi kita menganut sistem pertahanan yang tidak hanya melibatkan tentara, tapi juga melibatkan rakyat secara keseluruhan. Dasar hukumnya ada banyak. Yang pertama dari mulai yang tertinggi, ada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang 34 tentang TNI, dan yang terbaru Undang-Undang 23 2019 tentang PSDN untuk pertahanan negara. Nah, ini disebutkan di Undang Dasar yang saya contohkan. Yang pertama, pasal 27 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30, diulangi lagi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib. Jadi ada kata berhak untuk membela negara, dan wajib untuk membela negara. Nah, di pasal 30 ayat 2 disebutkan usaha itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, dalam sistem ini ada 3 komponen yang dianut oleh Indonesia. Bentuknya seperti piramida. Komponen utama itu TNI, dia berada paling atas, paling pertama jika ada ancaman militer, tapi jumlahnya paling sedikit. Nah, komponen kedua dan ketiga, komponen cadangan dan komponen pendukung itu adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari TNI, tetapi dia berada di belakang TNI. Bagaimana pandemi COVID ini? Pandemi COVID ini, kalau kita lihat, dia termasuk kategori ancaman non-militer. Kenapa? Karena meskipun beberapa orang mengatakan ini bagian dari perang biologi, tapi pada hakikatnya pandemi ini tidak dibawa oleh militer negara lain masuk ke negara kita untuk membunuh para militer kita. Nah, jadi karena ini ditularkan dari masyarakat sipil, maka digolongkan sebagai jenis ancaman non-militer. Kalau ancamannya non-militer, maka bukan lagi TNI yang maju ke depan. Tapi dalam undang-undang disebutkan, jika jenis ancamannya non-militer, maka yang berada di paling depan adalah kementerian atau lembaga yang terkait dengan ancaman tersebut. Karena ini adalah ancaman kesehatan, maka yang menjadi unsur utama atau panglima dalam penanganan pandemi ini adalah Kementerian Kesehatan. Kemudian dibuat pelaksananya, pasukan tempurnya kalau bahasa militernya. Siapa pasukan tempur itu? Yaitu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang ini diputuskan lewat Kepres 7 tahun 2020. Jadi yang punya kebijakan utama adalah Kementerian Kesehatan, dan pelaksana di lapangan adalah gugus tugas COVID-19. Sebenarnya kalau kita melihat personil siapa Kementerian Kesehatan dan siapa gugus tugas COVID-19, kedua orang ini adalah Jenderal Bintang 3, di mana Kementerian Kesehatan dipimpin oleh ex-militer, Dr. Terawan. Kemudian gugus tugas dipimpin oleh Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo. Jadi meskipun sebenarnya Kementerian Kesehatan adalah di depan dan itu termasuk institusi sipil, tetapi orangnya secara personnya menterinya adalah orang yang sebelumnya berkarir menjadi seorang tentara. Bagaimana penanganan pandemi ini?
Jika kita lihat dari tingkat pusat, maka pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan berbagai peraturan dari mulai Kepres nomor 7 tahun 2002 sampai terakhir ada Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN. Jadi peraturan-peraturan di tingkat pusat ini dilakukan supaya pemerintah menahan laju pertumbuhan pandemi ini di Indonesia. Nah, karena ini ditangani secara pusat oleh Kementerian Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan adalah institusi yang paling berwenang untuk mengatur bagaimana hal penanganan ini berlanjut. Nah, maka peraturan Menteri Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan, dan berbagai hal tentang dari Kementerian Kesehatan menjadi rujukan utama. Maka kita akan lihat bahwa semua wilayah atau daerah yang ingin melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dia akan meminta persetujuan Menteri Kesehatan. Karena ancaman yang terjadi adalah ancaman kesehatan. Maka Menteri Kesehatan adalah panglima tertinggi dalam melawan pandemi ini. Meskipun nanti pada prakteknya kepala daerah itu akan meminta bantuan baik itu ke polisi, Satpol PP, tentara, atau unsur masyarakat lain dalam pelaksanaan PSBB. Atau lebih lanjut lagi, jika terjadi pandemi yang semakin meningkat jumlah kasus positifnya, maka akan dilaksanakan karantina wilayah juga sama. Pengamanannya dilakukan tetap oleh tentara, oleh polisi, Satpol PP, dan lain sebagainya. Tapi persetujuan itu tetap berada di tangan Menteri Kesehatan. Nanti pelaksanaan di lapangannya ada gugus tugas, yang pelaksana tugas lapangannya adalah Kepala BNPB, nanti ada Kepala Daerah, dibantu juga oleh pejabat-pejabat daerah terkait. Jadi tetap Menteri Kesehatan adalah panglima tertingginya, berada di bawah Presiden. Putusan terakhir tentu saja Presiden. Nah, untuk menangani itu juga, Kementerian Kesehatan memberikan sejumlah protokol atau hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi pandemi ini di wilayah-wilayah tertentu, wilayah perbatasan, di area dan transportasi publik, institusi pendidikan, dan sebagainya, supaya masyarakat bisa mengenal atau paham bagaimana pandemi ini berkembang, virus ini menular, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita? Itu kan jika dilihat dari ancaman dihadapi oleh pemerintah, oleh kementerian, lembaga terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Seperti disinggung di awal, Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Nah, sistem ini menghendaki bahwa seluruh masyarakat ikut terlibat dalam menangkal ancaman. Gotong royong masyarakat menjadi bagian terpenting dalam menghadapi ancaman. Nah, apa yang dikatakan Presiden dalam berbagai konferensi pers, menghimbau dan sebagainya, itu adalah bagian dari Presiden mengajak masyarakat untuk terlibat menangkal ancaman COVID-19 ini. Misalnya, Presiden dalam konferensi pers terakhir, videonya itu mengatakan bahwa kita harus disiplin menjaga jarak 1-2 meter antar orang. Karena dengan jarak seperti itu, kemungkinan tertular COVID-nya lebih rendah. Menggunakan masker. Karena pada waktu awal masker itu hanya diperuntukkan oleh untuk orang sakit, maka sekarang semua masyarakat diwajibkan menggunakan masker saat berada di luar. Masker kain untuk yang sehat, dan masker medis, masker N95 untuk keperluan medis. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Di berbagai daerah penerapannya berbeda-beda. Misalnya di kabupaten tertentu tidak ada tindakan, tapi di daerah yang sudah menetapkan PSBB, kerumunan lebih dari 5 orang akan ditindak oleh aparat. Dihimbau pertama, kalau memang perlu ditindak, ada tindakan tertentu. Yang ketiga, saling membantu. Jadi masyarakat yang harus diisolasi mandiri karena terancam COVID-19, maka dia harus isolasi mandiri. Nah, masyarakat yang tidak diisolasi mandiri ikut membantu masyarakat yang harus diisolasi itu dengan cara berikan bantuan pangan ataupun bantuan lain baik tunai maupun non tunai. Di samping pemerintah sebenarnya berikan sejumlah bantuan dalam berbagai paket bantuannya, tunai, bantuannya non tunai. Kurang lebih itu yang
bisa saya paparkan bagaimana sebenarnya sistem pertahanan kita bekerja jika ada ancaman. Dalam hal ini yang sedang kita hadapi adalah ancaman dalam hal kesehatan, yakni pandemi COVID-19. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yusuf sebagai moderator. Terima kasih Pak Egi yang sudah memaparkan paparannya, yaitu tentang bagaimana Indonesia menghadapi ancaman COVID-19. Dan Pak Egi sudah menjelaskan juga mengenai sistem pertahanan, yang ada sistem pertahanan rakyat semesta, kemudian juga dasar hukum, kemudian juga sistem pertahanan negara, dan pada intinya bahwa komponen pertahanan negara itu ada yang disebut komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, yang sudah barang tentu rekan-rekan semua yang hadir ini sudah mendengar dan memahaminya. Dan untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan yang lebih baik lagi. Untuk sesi tanya jawab ini kami bagi menjadi 2 sesi, ya. Terlebih dahulu untuk sesi pertama, silahkan 2 penanya dipersilahkan. Di sini alhamdulillah sudah hadir, ada Pak Eyen Haryanto, kemudian ada Ibu Nia ini yang sudah hadir juga. Ini dipersilakan kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Baik, sambil menunggu nanti rekan-rekan yang akan bertanya atau mungkin masih juga menelaah pemateri, di sini tadi dijelaskan oleh Pak Egi, itu ada atau pandemi COVID-19 ini merupakan ancaman non-militer. Padahal kita tahu juga isu yang santernya ini adalah sebetulnya merupakan senjata biologis, gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih yang dimaksud tadi senjata biologis itu sebetulnya gimana, dan juga yang kalau memang ini merupakan senjata biologis, siapa yang ininya ya, yang membuatnya. Mungkin untuk sementara sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, mudah-mudahan ini Pak Egi bisa menjelaskan untuk sementara. Ya itu Pak, atau mungkin ini sudah dibuka Pak Eyen. Nah ini itu satu pertanyaan mengenai yang pertama tadi, kenapa pandemi COVID-19 ini dimasukkan kepada jenis ancaman non-militer, padahal sudah jelas-jelas tadi itu adalah merupakan dari salah satu bagian perang biologis. Ya, itu. Yang pertanyaan yang kedua nih, mudah-mudahan Pak Egi bisa menjelaskan juga, sebetulnya kalau memang ini merupakan senjata biologis, itu kira-kira siapa yang istilahnya menyebarkannya itu. Mungkin untuk sementara ke Pak Egi ya. Silakan Pak Egi untuk dijawab aja dulu sebelum yang lain memberikan pertanyaan. Halo Pak Egi, apa? Halo? Ya Pak Egi. Siap, halo. Ya, ini karena tidak ada penanya yang lain,
Jadi Siap-siap. mungkin Pak Egy bisa lebih jelas lagi, walaupun tadi memang sudah ada dijelaskan, ingin lebih dalam lagi. Ya, perihal senjata biologi ini memang saat awal pandemi ini terjadi di Wuhan ini sempat ramai juga bahwa ini bagian dari kelanjutan perang dagang misalnya antara eh, Cina dengan Amerika. Tapi di beberapa waktu berlalu ternyata Amerika yang awalnya dituding sebagai negara penyebab eh, virus ini disebarkan juga terjadi kenaikan jumlah kasus positif yang sangat signifikan. Nah, untuk kasus ini disebut sebagai senjata biologis atau bukan senjata biologis, memang hari ini sebenarnya kita menghadapi situasi di mana perang itu kadangkala tidak berwujud. Artinya, sebelum Indonesia merdeka, saat satu negara menyatakan perang kepada negara lain, maka sebelumnya itu ada deklarasi perang. Deklarasi perang itu berarti pemerintah, kepala negara, presiden mengatakan secara lantang bahwa kita berperang dengan negara A, misalnya. Maka semua upaya dilakukan. Nah, pasca Perang Dunia Kedua tidak ada lagi hampir perang yang terbuka melibatkan sedunia, hanya perang-perang kecil yang terjadi di berbagai daerah. Nah, jika ingin mengklaim ini sebagai perang biologi, maka sebenarnya harus ditemukan dulu unsurnya. Apakah memang ini disengaja, bisa dibuktikan dengan jelas bahwa katakanlah pihak Barat menyerang dengan senjata biologis ke pihak Timur, atau sebaliknya pihak Timur melakukan serangan menggunakan senjata biologis ke pihak Barat. Jadi ada pembuktian yang secara hukum memang agak sulit. Itu harus dibuktikan, nanti akan ditentukan siapa penjahat perangnya dan akan dihukum di Mahkamah Militer Dunia. Sepanjang bukti ini agak samar, maka akan banyak ada dalam bahasa sehari-harinya teori konspirasi, Pak. Jadi Oh mungkin iya. kita bisa menuduh atau menuding ini senjata biologi dari Cina untuk Amerika, ataukah ini senjata biologi Amerika untuk Cina, atau sebaliknya terus berputar di antara dua negara itu. Ataukah mungkin ini senjata biologi dari negara lain yang tidak suka kedua-duanya gitu. Tapi kan tidak bisa dibuktikan, itu hanya sepanjang waktu akan menjadi teori konspirasi saja. Sama seperti misalnya saat Presiden Amerika Serikat sendiri, John F. Kennedy, tertembak mati dalam sebuah parade di Amerika Serikat, sampai sekarang teorinya berkembang banyak kan. Ada yang Iya. mengatakan bahwa itu agen dari negara lain, itu adalah warga negara yang sedang tidak waras, dan sebagainya. Atau yang terdekat saja misalnya, saat terjadi peristiwa 9/11, di mana pesawat menabrak gedung WTC di Amerika, sampai sekarang belum terjawab sepenuhnya. Amerika tetap berkeyakinan bahwa itu bagian dari terorisme global, Osama bin Laden dalangnya. Sementara beberapa orang, bahkan warga Amerika sendiri, tidak mengatakan bahwa itu perbuatan orang luar, tapi itu perbuatan dari dirinya sendiri. Jadi sepanjang tidak ada diputuskan siapa dalangnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah senjata biologis. Dan pasti meskipun misalnya pejabat negara kita mempunyai informasi berbagai hal, dia tidak akan berani untuk mengatakan bahwa ini adalah senjata biologis. Karena nanti kalau dia ungkapkan seperti itu, atau misalnya saya ungkapkan seperti itu, maka nanti akan jatuhnya seperti tuduhan, fitnah. Jadi harus ada saat orang yang mengatakan ini senjata biologis, dia harus melakukan pembuktian untuk tuduhannya itu. Nah, kita tidak bisa membuktikan itu karena berbagai hal lah, sulit, dari mulai bagaimana virus ini berkembang, bagaimana virus ini ternyata merenggut banyak jiwa di negara asalnya di Cina, kemudian pergi ke barat merenggut banyak jiwa di Italia, merenggut banyak jiwa di Amerika. Jadi siapa sebenarnya dalang dari semua ini? Kalau ini kita sebut sebagai senjata biologis, nanti harus kita sebutkan siapa yang dalangnya, pemimpin operasi senjata militer ini. Sepanjang itu tidak bisa jawab, maka
pasti akan muncul berbagai hal, teori-teori kita yang disebut dengan teori konspirasi itu, Pak. Oh iya, iya, iya. Ya, ini sebetulnya berarti ke pelajaran biologi juga ya selain yang ini. Maksudnya ini tadi dituding Amerika gitu ya, tapi ternyata di Amerika sendiri ternyata banyak juga yang terdampak mungkin kan gitu ya. Nah, Ya, itu betul, Pak. apakah itu bukan merupakan bagian dari politik gitu ya, supaya tidak ketahuan atau tidak kentara gitu. Kalau kita sebagai masyarakat sipil biasa sih bisa katakan, ini senjata biologi dari Cina untuk Amerika. Cina mengorbankan rakyatnya sendiri, kemudian dikasih ke Amerika sama Eropa. Sana yang meninggal atau mati lebih banyak daripada di Cina. Atau kita bisa katakan sebaliknya, ini senjata biologi Amerika dikirim ke Cina, si Amerika Iya, mengorbankan rakyat sendiri. Jadi kita iya, sebagai masyarakat biasa bisa katakan itu. Tapi kalau kita melihat pejabat negara, mereka akan menghindar mengatakan itu karena mereka orang yang punya otoritas. Sedangkan kita karena sebagai pengamat saja misalnya pemerhati akan sangat bisa berbicara itu. Tapi kalau secara resmi dari lembaga negara pasti tidak akan keluar. Yang keluar hanya pernyataan normatif saja gitu. gitu ya. Iya, mungkin itu. Dan kalau memungkinkan ada masukan dan saran dari instruktur kita, Pak Andri mungkin. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Hanya mungkin Pak ya, saya juga menyimak begitu. Bertanya saja mungkin saya tentang materi ini lumayan sangat menarik Pak ya. Terkait, boleh saya bertanya ya Pak ya? Mangga Ya, Pak Mangga. boleh, boleh. Silakan. Minta pendapatnya dari Pak Egi ya. Egy. Ya, Tadi kan disinyalir ada apa ya, kepentingan bahwa itu adalah senjata biologi ya. Tapi ya ya, mungkin apa namanya, pejabat negara tidak mungkin mengungkapkan itu sebagai apa, senjata biologi. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait dengan konspirasi itu, kira-kira nanti bukti apa yang bisa kita standar gitu Pak ya, bahwa itu memang senjata biologi begitu. Apa bukti 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 konkretnya nanti gitu. Kalau memang itu sebagai senjata biologi. Lalu juga apa tanda bahwa pihak misalnya Amerika kan dikatakan senjata biologi, apa namanya, apa bahwa yang adalah yang memiliki itu sebenarnya begitu. Di siapa di antaranya apa begitu Pak? Kira-kira menurut Pak. Terima kasih. silakan Pak Egy untuk langsung dijawab saja. Untuk yang kedua nanti saya minta diulangi Pak ya, karena suaranya putus-putus tadi. Oh iya, iya. Yang pertama itu kalau misalnya kita ingin buktikan bahwa seorang melakukan perang biologi, maka dalam militer itu ada satu komando. Jadi kalau misalnya komandan mengatakan atau memerintahkan sebuah operasi, ada sejumlah dokumen yang harus disiapkan, baik dari tingkat komando sampai dengan tingkat pelaksana. Nah, sebenarnya dokumen itu yang bisa dijadikan pegangan bahwa itu adalah senjata biologi. Siapa komandannya, kemudian siapa petugas di lapangannya. Tapi kan itu dokumen yang kategorinya sangat rahasia, Pak. Kalau kita melihat Super Semar saja, sampai hari ini kita banyak orang mengatakan Super Semar yang dipamerkan di museum di Jakarta itu bukan Super Semar asli. Ya. Jadi banyak dokumen negara itu yang memang tidak bisa dibuka ke pihak luar. Harus ada upaya mata-mata atau intelijen bagaimana mendapatkan dokumen rahasia yang tersimpan secara pasti sangat rapi, tidak bisa dijamah oleh orang tertentu,
tapi dia bisa dipublis keluar. Nah, di dokumen itulah dokumen operasi. Kalau ini senjata biologi, dokumen operasi senjata ini pasti sudah kalau dokumen itu pasti ada perinciannya, siapa komandannya, kemudian siapa petugas lapangan, kemudian senjata, berapa banyak senjata yang digunakan, sasarannya siapa, waktunya kapan, semuanya, hari H-nya kapan, waktu diseluncurkannya kapan, titiknya di mana saja, itu pasti ada. Kalau itu memang dokumen dari sebuah senjata biologi. Nah, tapi sepanjang dokumen itu tidak bisa ditemukan, maka secara hukum, jadi kita bicara hukum yang selalu hitam putih, secara hukum tidak bisa dibuktikan bahwa dia adalah dalangnya. Jadi kita bisa sebut mereka lah dalangnya, tapi sepanjang tidak ada dokumen itu kita bisa buktikan, susah untuk dikatakan secara resmi. Jadi hanya bisa saywar, itu hanya perang kata-kata saja. Sama seperti waktu pandemi ini di Cina sangat naik jumlahnya, Wuhan di lockdown, salah satu dari juru bicara Kementerian Kesehatan di Cina itu mengatakan ini corona ini adalah bagian dari senjata biologi Amerika, tapi itu hanya diucapkan oleh pejabat, bukan pejabat tingkat atas, pejabat level bawah saja. Jadi pejabat tingkat atasnya dia akan sangat berhati-hati untuk mengatakan itu, karena nanti bisa masuknya tuduhan kepada negara yang bersangkutan. Nah, kalau yang kedua saya mungkin diulangi Pak Andri, karena tadi suaranya putus-putus. Agaknya jawaban Pak Edi sudah menjawab pertanyaan juga yang kedua, Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak Egi dan juga Pak Andri yang sudah memberikan pertanyaan, dan mudah-mudahan bisa puas dengan jawaban Pak Egi. Dan untuk selanjutnya mungkin dari teman yang lain, ini dari host kita sambil dikenalkan, ini ada Ibu Aufa, kemudian juga di sini ada tamu kita, ada Pak Ian nih, ada mau hadir. Kemudian juga rekan-rekan yang lainnya yang mungkin akan memberikan pertanyaan ke Pak Egi. Sambil menunggu penanya berikutnya, tadi memang saya belum memperkenalkan ini Pak Egi. Pak Egi nama lengkapnya ini Egi Arman Ramdhani ya. Iya, Pak. Kemudian alamatnya dari Dewasari Ciamis. Kemudian sekolah, maksudnya ini tempat bertugasnya ya. Itu Iya, Pak. di Saya guru PKN. IT ya. Oh, masih ini PKL. Guru PKN, Pak. PPKN. Oh, guru PKN. Maaf. Ya, itu guru PKN di SMA IT Irfani. Apa ini? Qurani Trainer Bilingual School. Bilingual bukan Islam terpadu. Oh, gitu. Dan IT. Ya. Oh, IT-nya IT Islam terpadu ya. Nah, ini di daerah mana ini, Pak Egi? Di daerah Kertasari. Jadi kalau dari arah Ciamis, setelah perempatan Kertasari sebelah kiri ada pesantren Raudatul Irfan. Oh, gitu ya. Ya, ini udah lama mungkin ya Pak Egi di sini, atau berapa lama? Kalau SMA ini SMA-nya dari baru buka, jadi kalau SMP-nya sudah angkatan kedua, SMA-nya angkatan pertama sekarang. Oh iya. Kemudian pendidikan terakhir dari Pak Egi ini dari Universitas Pertahanan. Itu di mana ini? Universitas Pertahanan? Universitas Pertahanan itu di Sentul kampusnya. Di Bogor dekat sirkuit Sentul. Kampus 2-nya di Salemba dekat UI. Jadi ini kampus yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Gitu ya. Ini dikirain deh, ini untuk keluaran dari sini kenapa tidak jadi masuk ke ABRI gitu? Kalau masuk ABRI bisa Pak, tapi kan
kebetulan saya pas di kampus sudah menikah, jadi ABRI itu syaratnya belum menikah, jadi tidak bisa masuk. Oh, gitu ya. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau ingin menghubungi ke Pak Egi atau ada pertanyaan setelah ini, bisa menghubungi. Ini nomor HP-nya ini bisa dipublikasikan Pak Egi? Oh, bisa Mangga, Pak. Nah, ini ada di 087 725 905 145 ya. Nah, itu mungkin dia tadi udah ada di presentasinya, itu bisa dilihat ya. Itu maaf tadi belum disampaikan untuk CV atau data diri dari Pak Egi. Ini mudah-mudahan sudah ada pertanyaan berikutnya. Dipersilakan atau dari ini yang host kenapa nih Bu Aupa? Nah, di dapur saja. Silakan Bu Aupa, ada pertanyaan? Halo Bu Aupa. Halo. Halo. Ya, ini kemana saja Bu Aupa ininya? Presentasinya ini belum dikeluarkan? Udah di-share di chat. Oh iya, ini udah di-share di chatnya. Ya, ini silakan nanti di isi presensinya. Ini ada link presensinya. Ya, mohon maaf tadi di awal kebetulan masih di perjalanan jadi belum bisa ikut di awal tadi di awal. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi biar hadir semuanya. Ini Pak Ian juga silakan untuk ini ya, untuk mengisi presensi ini. Untuk selanjutnya, ya kan, nah ini kalau memang tidak ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ya sambil ini silakan Bu Aupa untuk membuka video kami semua, kemudian dipoto. Ya, Bu Aupa, silakan dibuka video semuanya, kemudian dipoto bersama. Oh, sebentar. Ya. Mungkin bisa langsung di ini ya, dibuka di masing-masing atau bagaimana? Oh, gitu ya. Boleh. Dibuka di masing-masing atau dibukakan oleh host. Ya, dibuka oleh masing-masing videonya. Dibukakan oleh, nah ini saya sudah ada. Yang lain sudah kebuka. Pak Ian sudah kebuka, Pak Egi sudah kebuka. Ini Rekamannya berhasil ya, Bu, Pak? Ada di rekamannya di Bu Aupa sudah ada, di Pak Egi sudah siap, Pak. Oh iya. Siap rekamannya Kemarin satu kelompok yang rekamannya pas di tengah-tengah hilang gitu. Jadi diganti sama temannya yang lain. Pakai komputer satu, Pak. Jadi ada satu kelompok hilang videonya. Ya. Jadi harus ada. Terima kasih kalau ini sudah semuanya. Pak Andri, kira-kira ini tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah ini alhamdulillah
sesi pertama kayaknya ini ya, dari kelompok berapa ini, 7 ya? Iya, iya betul. Alhamdulillah lancar ini Betul. Pak. Luar biasa. Kemarin masalahnya ada satu kelompok juga yang hampir setengah jam error gitu. Oh, nggak masuk ya. Ya, yang kelompok ini Ya, alhamdulillah ini lancar. mohon maaf Pak Andri, karena kesibukan kami masing-masing sehingga ini untuk koordinasi waktu ya. Dan mudah-mudahan nanti malam ya ini kita bisa ketemu lagi ya. Ya, Pak. Ini di sesi berikutnya dari Ibu Aupa mungkin nanti Pak Andri. Coding ya Pak? Iya. Iya, coding. Tentang coding nih, mungkin nanti Pak Ian tamu kita juga bisa ini ya, bisa hadir juga, sehingga kita bisa menyaksikan Ibu Aupa nanti. Jadi kesimpulannya ya ini saya simpulkan aja, mungkin Pak Andri gimana ini kita close aja. Nah ya. Jadi terima kasih Pak Egi yang sudah memaparkan materinya tadi tentang sistem pertahanan rakyat semesta dalam penanganan pandemi COVID-19 ya. Yang ternyata bahwa COVID-19 ini dimasukkan ke dalam kategori ancaman non-militer. Sehingga Indonesia mempersiapkan sistem pertahanan rakyat semesta ya di sini, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Kemudian juga komponen pertahanan negara yang terlibat di sini ada komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia, kemudian ada komponen cadangan ya yaitu warga negara, seluruh sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional. Kemudian juga komponen pendukung lainnya. Itu mungkin pertemuan kita hari ini yang mudah-mudahan bisa memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti di pukul 20.30 ya, yang akan mempresentasikan tentang coding yang akan dibawakan oleh Ibu Aupa. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan untuk room meeting ini diserahkan lagi kepada host kita, Ibu Aupa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Yusuf yang sudah menjadi moderator untuk sesi kali ini, dan tentu juga terima kasih kepada Pak Egi yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah pada sesi kali ini dapat dikatakan berjalan dengan lancar ya. Jadi untuk segalanya insya Allah untuk sesi-sesi selanjutnya juga mudah-mudahan bisa lancar juga. Baik, terima kasih. Saya mungkin akan menutup untuk sesi kali ini. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan saya tutup untuk room ini.